Perseteruan Luhut Binsar Panjaitan dengan dua aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti memasuki babak baru. Haris dan Fathia kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh Polda Metro Jaya. Haris dan Fathia pun menyampaikan secara terbuka tidak akan lari dari jeratan hukum yang dialamatkan polisi kepada mereka. Berikut rangkuman dari sejumlah media online mengenai kasus hukum antara Luhut dengan Haris dan Fathia. Pertama, diskusi memancing reaksi Luhut. Diskusi antara Haris dan Fathia yang diunggah di akun resmi Direktur Eksekutif Lokataru itu di YouTube merupakan penyebab Luhut Binsar Panjaitan berang. Haris dan Fathia mengaitkan nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua. Video di YouTube itu berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada, ngehamtam." Kedua, Luhut polisikan Haris Azhar dan Fathia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada September 2021 lalu. Luhut mengaku mengambil langkah itu setelah melayangkan somasi 2 kali melalui pengacaranya Juniper Girsang. Karena sudah 2 kali nggak mau, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, katanya. Usai melaporkan kedua aktivis itu di kantor polisi. Haris dan Fathia tersangka. Haris dan Fathia akhirnya ditetapkan tersangka kasus pencemaran nama baik oleh penyidik Polda Metro Jaya Jumat 18 Maret 2022. Statusnya tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Benar, Fathia dan Haris sudah menjadi tersangka, Red, kata Kombes Zulpan saat dikonfirmasi wartawan Sabtu 19 Maret 2022. Tak takut dipenjara. Haris dan Fathia menyatakan tidak takut dipenjara karena menyuarakan kebenaran mengenai Luhut di Papua. Haris mengatakan Luhut dan polisi bisa saja memenjarakan mereka berdua, tetapi kebenaran tidak bisa dibungkam. Badan saya, fisik saya, dan saya yakin saudari Fathia kami bisa dipenjara, tetapi kebenaran yang kami bicarakan dalam video itu tidak bisa dipenjara, kata Haris dalam konferensi pers virtual Sabtu 20 Maret. Diperiksa sebagai tersangka, kuasa hukum Haris dan Fathia, Nurkolis Hidayat, menyampaikan kedua kliennya akan mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Senin 21 Maret. Dia memastikan kedua kliennya tidak akan gentar menghadapi laporan Luhut itu. Keduanya akan senang hati proses pemeriksaan tersebut, kata kuasa hukum Haris, Nurkolis Hidayat dalam jumpa pers virtual Sabtu 19 Maret. Gugat pra-peradilan. Pengacara Haris, Nurkolis Hidayat, mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum lainnya setelah Haris dan Fathia ditetapkan tersangka. Gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya dan Luhut akan diajukan. Jika semua mekanisme internal ini tetap diabaikan atau tak berjalan efektif, kami akan menghadapinya di proses persidangan di pengadilan dan kami akan mengajukan pra-peradilan, kata dia dalam konferensi pers daring Sabtu 19 Maret. Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti menjadi tersangka pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya akan diperiksa hari ini sebagai tersangka. Dijadwalkan Senin besok, hari ini, Red, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan saat dihubungi wartawan Sabtu 19 Maret 2022. Rencananya pemeriksaan bakal berlangsung di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan akan dilakukan mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Haris Azhar dan Fathia pun siap memenuhi panggilan polisi. Kuasa hukum Haris Azhar, Nurkolis Hidayat, menyebut kliennya akan diperiksa dengan senang hati. Keduanya akan dengan senang hati menghadiri proses pemeriksaan tersebut, tentu untuk dilakukan proses jadwal BAP.
Jelas kuasa hukum Haris Azhar Nurkolis dalam konferensi pers via Zoom meeting. Adapun Haris Azhar menyebut fisiknya siap jika harus dipenjara, namun dia meyakini kebenaran yang disampaikan melalui video YouTube tidak dapat dipenjara. Badan saya, fisik saya, dan saya juga yakin Fathia kita bisa dipenjara, tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video YouTube itu dia tidak bisa dipenjara, kata Haris Azhar. Penderitaan orang Papua, dia tidak bisa diberangus dan ditempatkan di dalam penjara. Penderitaan di Papua, terutama di Intan Jaya, dia harus terus menjerit untuk cari pertolongan. Lanjutnya, kuasa hukum Fathia dan LBH Jakarta menilai penetapan kliennya dan Haris Azhar sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Luhut sebagai kriminalisasi. Juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, menilai mereka seolah berlindung di balik tokoh pejuang HAM. Pernyataan-pernyataan mereka yang mengklaim sebagai pejuang HAM ini seolah mereka harus diberikan kekebalan hukum untuk bebas memfitnah dan merusak nama orang. Apalagi seakan menumpahkan semua yang terjadi di Papua kepada perbuatan Pak Luhut. Mereka masih saja terus melakukan fitnah, seolah tidak belajar bahwa mulutmu adalah harimaumu, kata Jody kepada wartawan Sabtu 19 Maret. Jody lantas menyinggung kasus serupa yang juga menimpa influencer. Menurutnya semua sama di mata hukum. Apa bedanya mereka dengan para artis influencer yang sekarang terkena kasus hukum karena pencemaran nama baik orang lain? Janganlah terus berlindung di balik jubah pejuang HAM, ujarnya. Untuk itu, Jody meminta mereka untuk membuka kebenaran atas apa yang mereka tuduhkan di pengadilan, sehingga menurutnya tidak ada lagi opini sesat yang diungkapkan. Kalau mereka siap menuduh orang, maka siap saja membuka kebenaran yang kata mereka miliki itu di jalur hukum. Kalau mereka melebar kemana-mana, maka semakin jelas mereka tidak bisa membuktikan tuduhannya, ujarnya. Untuk membuktikan pernyataan yang mereka anggap seakan-akan benar, dibuktikan saja di pengadilan. Mengapa harus membentuk opini-opini sesat lagi? Lanjutnya, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan diam. Dengan kasus saya ini, saya akan sangat-sangat produktif, bukan hanya untuk mempertahankan kasus saya, kata Haris Azhar dalam konferensi pers Komite Nasional Pembaruan Agraria secara virtual Minggu 20 Maret 2022. Haris Azhar bakal melaporkan balik Luhut Binsar Panjaitan. Ia menegaskan tak akan diam. Dia berencana bakal melapor balik. Dia menyebut arogansi pemerintah terhadapnya semakin berlarut-larut sehingga akan berkomitmen dengan keputusannya itu. Dia juga memastikan akan hadir pada pemeriksaannya sebagai tersangka yang dijadwalkan hari ini. Jadi paling enggak saya komitmen sama diri saya bahwa kemarin saya coba tenang, coba diamkan dulu, tapi ternyata lah kayaknya arogansi negara penguasa jalan terus. Jadi besok saya akan hadir di pemeriksaan, tapi hak saya akan saya gunakan untuk melakukan upaya-upaya yang masuk kategori proaktif, katanya.